apa kabar semua? Ohayo gozaimasu. Selamat pagi langsung dari Tokyo, dari Jepang. Ini stadion saya dapat posisi angle bagus ini. Langsung di kamar tidur, di tempat tidur saya ambil videonya, recordnya. Hari ini kita akan membahas saya malas kontroversi. Jelas ada pertandingan dan kegagalan pertandingan Indonesia lawan Filipina dan gagalnya kita masuk ke semifinal. Saya ambil manfaatnya aja dulu, tanpa mengabaikan kecurangan dan ketidakadilan. Ini tak lebih daripada saya nggak mau berandai-andai ada mafia atau apa. Ini tak lebih daripada kredibilitas wasit, meskipun dia berasal dari Jepang ya. Terus terang saya nggak kenal wasit ini, yang dua orang ini nggak pernah saya lihat mukanya di Liga Jepang, baik Liga 1, Liga 2, Liga 3. Ini wasit diambil dari mana nggak tahu saya ya, oleh panitia AFF ini. Sebelum kita lanjutkan, kita ambil kopi, sit back, relax. Ini intronya itu anak saya yang prepare latihan di Barcelona Academy di Tokyo ini ya. Di intro ini gambaran liga anak-anak SD di Jepang. Mereka bermain di berbagai situasi, dari lapangan sintetis, rumput biasa sampai ke lapangan berpasir dan berbatu. Dari musim dingin, musim panas, mereka nggak ngeluh. Dan kuncinya di adanya kompetisi atau liga dari tingkat SD yang baik dan benar. Itulah hasilnya nanti akan dapat pemain-pemain top seperti pemain top Jepang ya. Baiklah, kita akan bahas. Saya akan ambil cuplikan ini sedikit, kartu ini, masalah kartu ini ya. Ini sedikit saja, perhatikan. Played football as well. Ini. My cousins have been in coaching positions, played for the national as well, states. So a lot of football. Kita ulang lagi. As a Kedah state referee, played football as well. Ini kita bahas kesalahan. Ini memang kesalahan, tapi nggak pantas kartu merah. Coba ingat kesalahan Hapner waktu ngangkat kaki melawan Arab Saudi. Itu kalau lihat dari angle dari VAR, dia ngangkat kaki, terus pemain Arab Saudi pandai, dia taruh kepalanya. Itu kalau kena kartu merah, saya masih terima. Tapi wasitnya bagus, dia melihat VAR dan tahu persis si Jasin Hapner itu ngangkat kaki bukan dengan sengaja untuk mencelakai lawan. Dan dia tahu ada acting sedikit dari pemain Arab, jadi kartu kuning itu sangat adil. Nah, di sini jelas acting jelas acting. Ya, ada kesalahan tapi acting. Di handball juga. Kalau lihat dari belakang kelihatan handball, tapi lihat di angle-nya dadanya yang kena, nggak kena tangan. Itu 2 kali kesalahan. Dari tingkat agresif ini juga, wasit Jepang ini juga agresif, dia memarahi pemain kita waktu dia ngomong dengan Asnawi. Saya lihat sekali dia seperti ada kebencian. Atau sok kuat, sok tegas. Bisa aja. 2 kali saya lihat wasit di Jepang yang main di sini, saya nggak tahu mereka dari mana, dari Liga 1, Liga 2 saya nggak lihat. AFF ini ambil mereka dari mana saya nggak tahu. Itu kayaknya mereka sok confident, sok tahu, merasa. Kadang ada orang-orang dari negara Arfan itu ya, merasa overconfident itu ada. Itu membuat mereka mengambil keputusan dengan salah.
Sedikit kesal saya dengan keputusan, tapi ingat, satu aja yang perlu kita ingat. Kita ambil hikmahnya aja. Untuk jadi tim besar, di saat tim kita itu kuat, saya ingat salah satu komentar Irak ngomong. Komentar supporter Jepang juga ngomong. Di saat tim kita itu udah mulai kuat, itu kita harus terbiasa menghadapi kecurangan. Baik itu datang dari pemain lawan maupun wasit. Jadi kita harus mulai terbiasa itu. Lihat waktu Jepang dicurangin juga, mereka dicurangin. Sering mereka dicurangin. Irak sering dicurangin sama wasit juga. Jepang juga diperlakukan kotor sama supporter Bahrain, lebih parah, di laser lagi waktu mau ambil penalti atau tendangan bebas mukanya. Di Cina supporter mereka diolok-olok, lagu kebangsaan mereka diolok-olok, tapi reaksi supporter Jepang ini nggak saya lihat sedikit pun berita itu di media mereka, memprovokasi itu. Mereka lebih fokus dengan kemenangan dengan tim mereka. Jadi saya mau bicara manfaatnya aja ya. Saya akan berbicara sedikit juga masalah coach ini. Coach ST ya. Masalah pemain muda, keputusan mengambil pemain muda. Saya nggak begitu saya salahkan dan kesalkan. Kita ambil segi positifnya. Ini saya ambil cerita saya di ini ya. Waktu saya memasukkan anak saya di akademi, anak saya mulai masuk klub sekolah, saya selalu kesal kalau tim anak saya kalah. Saya sering marah-marah nggak keruan, sampai kasihan istri saya yang orang Jepang, kasihan kadang melihat anak saya marahin. Kadang istri saya berbisik, jangan marahin dia. Saya menuntut selalu menang. Akhirnya saya sadar, di kelompok usia dini, usia muda, itu menang itu bukan tujuan utama. Ya, tujuan utamanya pemain muda ini berkembang, skillnya, menikmati pertandingan di usia-usia dini ya. Terus dulu Jepang juga begitu, kata istri saya yang dia paham sekali sepak bola juga. Saya juga seorang pelatih di sini sebagai pelatih renang. Jadi tentang sport, kepelatihan itu hampir sama saja. Psikologinya lah dulu. Dalam pembinaan atlet hampir sama aja sebenarnya. Itu saya mengerti sekali. Keberanian ST yang menurunkan pemain muda itu saya salut. Tapi bukan berarti dia perfect juga ya. ST ini sering juga bikin keputusan blunder, keputusan aneh. Ya namanya juga manusia, nggak ada yang sempurna. Nggak ada manusia itu yang sempurna. Tapi dengan kehadiran dialah Indonesia berani memotong generasi tua dan memainkan pemain-pemain muda. Dan jelas dari hasil pertandingan ini kita lihat seperti Detan, ya ada lagi satu lagi itu. Apa namanya? Ternyata mereka pemain-pemain bagus, mereka pantas masuk di umur 23. Kalau nggak kita coba ini, mana tahu kita Detan itu mana, siapa yang tahu dulunya. Ternyata masih banyak talenta-talenta muda Indonesia itu yang pantas bermain di tim nasional. Nah, untuk mengetahui mereka memang bagus apa enggak, jalan satu-satunya ya begini, kompetisi begini. Di saat mereka bermain di tim lawan dengan pemain senior ngadapin Vietnam kemarin, itu jelas mental teruji. Itu hasil buat Detan, nama lagi siapa lagi anak-anak muda ini ya, yang lain dan kawan-kawan, itu pengalaman yang sangat besar, sangat berpengaruh di segi psikologi dulu lah ya. Itu akan menambah kepercayaan diri mereka, kematangan mereka, bagaimana bermain melawan tim yang lebih senior, yang lebih di bawah tekanan penonton. Itu banyak. Kalau wasit Jepang ini cenderung heran saya sedikit merugikan Indonesia. Saya nggak pernah suka menyalahkan wasit, tapi saya seperti yang channel saya ini usung, saya mencoba lebih fair, mencoba tanpa embel-embel. Saya hidup di Jepang, tinggal di Jepang, tapi terus terang saya nggak suka lihat
wasit ini yang kelihatan sekali dia sok tegas dengan pemain-pemain Indonesia, sok tahu ngambil keputusan. Kan ada VAR, keputusan kartu merah, penalti, itu akan lebih baik lihat VAR dengan jelas dan teliti. Itu keputusan penting soalnya kan. Kalau memang pantas kartu merah, kalau memang kena tangan, kita juga biasa aja. Kalau nggak ada VAR, kita juga maklum. Wasit itu juga manusia, bikin kesalahan kan. Tapi kan ada VAR, orang bisa ngelihat detailnya diulang-ulang. Seharusnya wasit itu sadar kesalahan dia waktu memimpin pertandingan. Yang ada VAR itu tak termaafkan. Kalau nggak ada VAR nggak masalah lah. Apalagi posisi handball ini, wasit kan di belakang pemain ini. Lihatlah VAR itu teliti. Kalau perlu asisten yang lainnya minta bantuan. Ini siapa namanya? Koji Takasaki. Siapa dia? Nggak kenal saya ini. Wasit-wasit amatir dari Jepang aja yang dipakai AFF ini. Bukan masalahnya saya kesal. Saya juga nggak berharap anak-anak ini masuk sampai ke semifinal, final. Cara mereka main dari awal udah kelihatan. Waktu ketemu Laos, waktu ketemu Kamboja, gimana mereka diobrak-abrik Laos di rumah waktu diserang balik. Saya udah ada feeling. Tapi kalah itu yang baik lah kan. Untuk supporter, kita sebagai supporter, yang sudah aja, ambil aja yang baiknya. Yang jelas kita dapat beberapa pemain muda berbakat di sini, itu keuntungan yang sangat besar yang bisa dipakai untuk umur 23. Terus sebagai supporter muda, mari saya ajak teman-teman di kampung-kampung dimanapun berada yang suka bola, anaknya suka bola, bentuklah klub-klub di desa, kabupaten, bikinlah liga-liga sendiri. Kita nggak bisa ngarapin PSSI aja. Seperti yang di Jepang ini, saya melihat di Jepang ini, PSSI apa dia? Persatuan Asosiasi Sepak Bola mereka nggak ada turun ke kampung-kampung. Yang ada orang-orang mereka di desa-desa sampai kabupaten kota itu yang mengorganisasi anak-anak mereka memanfaatkan sekolah dasar, SMP, SMA. Itu orang tua sangat aktif dalam pembinaan atlet ini, nggak sepak bola aja ya, dari seluruh inilah. Sabtu Minggu kalau anakmu sudah tingkat SD SMP itu udah nggak ada santai-santai lagi. Sabtu Minggu kamu antar anakmu ke klub-klub sport, ya apa aja itu, nggak perlu sepak bola, renang, atletik, atau musik, yang hobi musik. Itu saya sebagai orang tua merasa sekali. Kadang capek juga, kita nggak ada waktu istirahat rasanya. Apalagi saya sebagai orang Indonesia ya. Kalau orang Jepang ini udah terbiasa. Kadang saya merasa sebagai suami aja, karena saya merasa nggak diperhatikan lagi begitu setelah kita punya anak yang ikut bola. Itu istri saya habis kerja langsung antar anak saya ke Akademi Barcelona, pulang dia sekitar jam 7, jam 8 malam kadang pulang. Kadang kita di rumah juga ya udah makan di restoran atau di mana aja. Istri saya juga kerja, dia lebih bekerja keras dari saya dalam pembinaan anak-anak saya ini. Jadi manfaatnya menurut saya ini apa? Tim kita itu sudah kuat, sudah diperhitungkan. Jadi kita akan banyak dicurangin. Itu hukum, kalau udah kuat itu udah dialami, terutama Jepang yang banyak. Ira aja udah sering digituin. Kita harus terbiasa. Yang ketiga, ambil aja manfaatnya, ada pemain-pemain bagus di sini. Terus STY juga harus koreksi. Saya bukan pendukungnya Towel ya, tapi sebagai pelatih, sebagai atlet juga anak-anak muda. Kalau gagal dikritik orang, itu kalian harus terima dengan sikap dada. Itulah profesi kita sebagai profesional atlet. Itu dituntut, penampilan kita dituntut sempurna. Itu sudah resiko sebagai atlet. Sebagai pelatih juga, kalah kita dikritik. Sering kalah, sering gagal ya dikritik. Kalau nggak ada yang mengkritik, ya kita nggak tahu dengan kesalahan kita, nggak ada merasa bertanggung jawab dengan kesalahan kita. Jadi saya suka kalau PSSI juga melakukan evaluasi ke Sintayong, itu untuk warning untuk dia juga, dengan
apa jabatan gaji yang besar itu berbanding lurus dengan tanggung jawab yang besar juga. Jadi boleh dikritik asal yang baik dan benar, yang beradab lah ya. Jangan dibiarin kalau dia gagal, kalah, setiap gagal kritik, dievaluasi dia. Itu tanggung jawab dia, jangan enak-enak aja kan. Itu mendorong Sintayong lebih bekerja lebih keras, lebih sempurna, belajar dari kesalahan juga. Dia juga toh manusia. Ya begitu saja menurut saya, teman-teman sekalian. Thank you for watching. Kalau sakit hati baca komen-komen negara tetangga, itu saya punya trik sendiri caranya. Kalau tim kita kalah, timnas Indonesia waktu kalah dengan Cina, itu kan ekspektasi kita menang kan, itu blunder juga menurut saya. Saya nggak lihat medsos 1 minggu, itu lebih bagus sampai tenang baru lihat. Daripada lihat dan sakit hati kan, lihat komen-komen apalagi banyak YouTube yang provokatif, itu lebih bikin kesal kita. Kadang ceritanya dibesar-besaran, didramatisir. Ya. Jadi terima kasih sudah nonton, sebarkan videonya, subscribe, itu gratis. Itu hanya penyemangat saya. Makin banyak subscriber, saya semangat bikin konten gitu aja kan. Saya berbagi ilmu. Nanti saya akan lihatkan video berikutnya gimana anak saya masih TK berkompetisi di Barcelona Academy. Gitu saja. Matane di Jepang itu sampai jumpa lagi ya, bukan matane di Jawa kan mata ini. Matane, sayonara nggak boleh kita ucapkan. Sayonara itu kalimat perpisahan yang nggak bakal ketemu lama lah ya. Matane jumpa lagi. Matane, bye bye.